Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Suci Rahayu, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, dengan prodi jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, nomor induk mahasiswa 211201020. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan makro. Dan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang terjadi di negara kita, yaitu Republik Indonesia. Istilah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter rasanya sudah tidak asing lagi di sebagian telinga masyarakat, karena istilah tersebut sering diungkapkan oleh pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Namun terkadang ada beberapa orang yang belum mengerti atau membedakan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Lalu apa perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Mari simak video saya selengkapnya. Kebijakan fiskal yang sering juga disebut politik fiskal atau fiskal policy biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran negara atau APBN. Anggaran pendapatan dan belanja atau APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan peran kebijakan fiskal adalah untuk menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan stabilitas perekonomian, dan menyejahterakan masyarakat. Ada banyak bentuk kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh Indonesia. Berikut ini contoh-contohnya. Tax amnesty tahun 2017. Pemerintah Presiden Jokowi pernah memberikan program pengampunan pajak atau tax amnesty ke pribadi dan badan usaha yang termasuk dalam wajib pajak. Bagi mereka yang pernah menunggak pajak, menunda pembayaran pajak sampai tidak melaporkan harta bendanya yang berada di negara-negara lain, tidak akan dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, dan denda keterlambatan bayar pajak. Saat itu, total harta yang dilaporkan oleh wajib pajak bisa mencapai 4.000 triliun dan negara mendapatkan penerimaan tambahan mencapai 130 triliun. 2. Pengurangan subsidi BBM. Selain tax amnesty, pemerintah juga telah mencabut subsidi bahan bakar yang selama ini dinikmati oleh masyarakat. Dengan cara ini, otomatis harga bahan bakar pun menjadi lebih mahal dan fluktuatif sesuai dengan kondisi minyak dunia. Namun, dengan pencabutan subsidi itu, pemerintah bisa meningkatkan pelayanan di program lainnya, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas negara. 3. Memberlakukan bebas visa ke banyak negara. Sektor pariwisata juga dijadikan sasaran empuk pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal. Salah satunya adalah dengan memperluas pemberlakuan bebas visa bagi negara-negara sahabat. Dengan cara ini, harapannya adalah bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata, mengingat pariwisata Indonesia termasuk industri andalan di dunia. Itulah penjelasan singkat mengenai kebijakan fiskal yang dilaksanakan di Indonesia. Intinya, kebijakan ini dibuat untuk menciptakan kestabilan ekonomi negara dengan memfokuskan kebijakan dalam hal pengeluaran dan penerimaan negara, salah satunya dengan pajak. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat.
Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Adapun tujuan dari kebijakan moneter adalah 1. Menjamin stabilitas ekonomi. 2. Mengendalikan inflasi. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 4. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. 1. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. 2. Penyediaan fasilitas overdraft. 3. Penerbitan surat utang negara. 4. Program intervensi rupiah. Demikian pembahasan singkat kebijakan moneter yang dilaksanakan di Indonesia. Kebijakan moneter adalah salah satu jenis peraturan yang diambil guna menjaga stabilitas ekonomi di negara. Jadi, yuk didukung! Tanggapan saya adalah kebijakan-kebijakan tersebut berdampak positif dan negatif ditinjau dari beberapa sektor. Contohnya pada sektor pariwisata, memiliki dampak positif karena adanya bebas visa untuk wisatawan mancanegara. Juga kepada sektor pendukung lainnya. Contohnya pada penjual souvenir, pusat oleh-oleh, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dampak negatifnya adalah harga BBM. Dengan dicabutnya subsidi dari pemerintah, daya beli masyarakat jadi menurun karena kos yang terlalu tinggi. Sebenarnya, tidak ada tujuan pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Tetapi, dengan adanya badai COVID-19 saat ini, kebijakan-kebijakan tersebut terasa tidak ada gunanya. Contohnya pada usaha sektor pariwisata yang sudah saya jelaskan tadi. Karena pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia. Demikian penjelasan singkat sepengetahuan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.